Insya Allah para ulama, para kiai yang masuk di dalam perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah ini adalah warga NU yang berani secara tegas menolak pembelokan sejarah yang dilakukan oleh habaib, menolak daripada pembelokan situs-situs pemalsuan makam-makam dan situs-situs yang dilakukan oleh habaib, termasuk juga menolak doktrin-doktrin habaib yang nyata-nyata bertentangan dengan agama, bertentangan dengan akidah, bertentangan dengan syariat, dan bertentangan dengan ajaran leluhur Nusantara sing disebut ajarannya Wali Songo. Kina pembadan niki sing wani iki kumpule ning PWI, sing wani iki kumpule dumateng Laskar Sabilillah. Mila syarate dadi Laskar Sabilillah syarate mung setunggal. Apa? Ya wani, sing ora wani gak usah melu. Kina pembadan, kina pembadan. Jadi para sedherek, para sedulur, maka dari itu dari sejarah pendirian daripada PWI dan Laskar Sabilillah, maka kita bisa menyatakan bahwa PWI dan Laskar Sabilillah itu bukan tandingannya NU, itu bukan berseteru dengan NU. Laskar Sabilillah ini adalah proses justru semuanya adalah warga Nahdlatul, dan untuk memperjuangkan ke-NU-an, sebab fakta sejarah sementara ini yang berkaitan dengan pergerakan Ba'alwi dan Habaib ini banyak dirugikannya adalah orang-orang lah. Kenapa orang Muhammadiyah, orang anak korban wong Muhammadiyah? Karena di Muhammadiyahnya nggak ada habaib. Habaib itu kumpulin ning wong NU kabeh. Gini apa mboten? Saudara-saudara sekalian, ini banyak yang jadi muhibbidnya, yang kadang-kadang jadi korbannya adalah warga Nahdlatul Ulama. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, banyak korbannya orang-orang NU. Makanya orang-orang NU, para syekh, para rasul yang kerap kadang-kadang datang kepada saya, itu adalah orang-orang NU yang sadar terhadap doktrin-doktrin sing ora bener. Contohnya nopo? Doktrin barokah, doktrin barokah dan syafaah. Kula kali panjenengan iki masyarakat Seragen sedang menghadapi satu klan di mana klan itu mengglorifikasi diri sendiri. Glorifikasi ngertos napa mboten? Paham napa mboten? Gak ngerti? Ya wis gak usah dipikiri kari dirokne mawon. Gina apa mboten? Glorifikasi itu adalah satu klan Ba'alwi yang mensucikan dirinya sendiri, seolah-olah klan Ba'alwi itu lebih tinggi daripada rakyat Indonesia, seolah-olah kiai mereka lebih hebat daripada kiai Indonesia, seolah-olah leluhur mereka lebih hebat daripada leluhur Indonesia, seolah-olah peradaban mereka lebih hebat daripada peradaban Indonesia, seolah-olah mereka itu adalah barisan orang-orang yang suci, seperti hanya barisan para malaikat yang tidak boleh ditentang, yang tidak boleh dikritik, sing ora oleh dilukai dengan satu doktrin. Siapa saja yang melukai, siapa saja yang menyakiti Habib, berarti tidak akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Di sini maka masyarakat Jawa, masyarakat Indonesia dibutakan dengan doktrin-doktrin yang sangat menyesatkan. Gini apa mboten? Lah semeniko panjenengan tidak usah takut. Apa sebabnya? Sebab data empiris sejarah sudah dibuktikan oleh Ki Imaduddin Al-Bantani. Bukan sekedar Ki Imaduddin Al-Bantani saja, tetapi juga para ulama zaman dahulu, termasuk Syarif Aunur Rafiq, seorang raja abad ke-13, Raja Hijaz, itu sudah menyatakan bahwa kaum Ba'alwi sing disebut mari wong sagene Habib itu bukan cucunya Rasulullah, nasabnya nasab palsu. Paham napa mboten? Paham napa mboten? Kupinge bolong napa mboten? Bolong napa mboten? Ini tentunya berdasarkan kajian data, bukan berdasarkan kajian sembarangan. Datanya diambil, ilmu nasabnya dipelajari, bukan sekedar oleh kiai kita, Kiai Imaduddin Al-Bantani, tetapi ini sudah banyak, termasuk Syarif Audah dari Mesir menyatakan bahwa nasabnya Ba'alwi
itu batal, disebutnya nasabnya adalah batilun ghairu sahihin, wis batal gak bener sisan. Banyak pencangkokan nasab, banyak orang-orang yang disebutkan di dalam nasabnya diduga itu adalah tidak ada jeluntrungnya, jare bahasa intelektualnya historis ning jeluntunge gak ono. Maka dari itu para profesor, ini data-data sejarah Pak, termasuk Syarif Auda, termasuk juga Naqobatul Ashraf yang ada di Irak, Naqobatul Ashraf yang ada di Jordan, yang terakhir kali adalah Syarif Samsuddin Syarafuddin yang ada dari Yamannya sendiri, mengatakan bahwasannya nasab daripada Ba'alwi itu nasabnya nasab palsu. Mereka mengklaim dirinya sebagai cucunya Rasulullah dengan mencangkokkan nasab dugi dumateng Kanjeng Nabi, dugi dumateng Sayyid Ahmad Al-Muhajir, dan itu ternyata sejarah gak ono. Bahkan mereka semua mencangkokkan nasab dumateng Kanjeng Nabi, tujuannya sudah tujuan tidak benar, yaitu adalah tujuan politik, menguasai Yaman, menguasai Hadramaut, dan datang di Indonesia dengan framing judul Kanjeng Nabi ingin menguasai Indonesia. Maka di sini rakyat Sragen harus segera bergerak. Siap napa mboten? Siap napa mboten? Siap napa mboten? Iki melu wong Jawa aja kalah kadari wong Yaman. Wong Jawa, generasi Jawa jangan kalah dengan generasi Hadramaut. Kenapa mboten? Jadi para sedulur, niki fakta sejarah. Fakta sejarah bahwa mereka itu mendoktrin rakyat Indonesia wis gak bener. Gak bener pripun? Contohnya kados ngeten, mbah buyute nyong, mbah buyute aku iku bisa memadamkan api neraka jahanam. Lho nyong arep takon wong Sragen, percaya napa boten sampean? Percaya apa tidak? Kalau ada seorang habib katanya bisa memadamkan api neraka jahanam, percaya apa tidak orang Sragen? Berarti jelas ini batil apa boten? Atas nama karomah, atas nama barokah, tapi batil gak bener ini. Gini apa mboten? Gini apa mboten? Sampean mau percaya apa mboten? Para syarif, para sedulur sedaya bawon, ada lagi sekarang sudah merebut daripada peran kewalian, seolah-olah al-faqih al-muqaddam yang disebut Habib Muhammad Ali Ba'alwi niku para syarif sing disebut faqih muqaddam itu katanya lebih hebat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini framing mereka dalam rangka menundukkan orang Indonesia, dalam rangka menundukkan rakyat Indonesia. Sebab rakyat Indonesia dari dulu ketika panjenengan kabeh niku mempelajari Wali Songo sudah ditanamkan satu doktrin keagamaan bahwasanya anggene Fatihah setunggal teng Kanjeng Nabi, nomor kali teng sahabat, tabiin dan tabiin selajenge Fatihah dumateng Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir. Betapa yang namanya pelajaran kita Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, masyarakat Sragen diwaca niku manakiban kali zaman kemien, ya hadiyu ya alim ya khabiru ya mubin alal kafi salatullah ala syafi salatullah. Gina apa mboten? Ibadallah rijalallah itu sudah melekat dumateng lisane masyarakat Jawa Tengah sedaya. Iki teko Ba'alwi niku arep dirobah, badhe dirobah, mau dirobah seolah-olah ada orang yang lebih hebat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sama mbah buyut mereka yang namanya Al-Faqih Muqaddam. Nyuwun sewu, Faqih Muqaddam niku para syarif para sedulur berdasarkan data sejarah di framingnya adalah sebagai orang yang lebih hebat ketimbang Imam Syafi'i. Tapi Faqih Muqaddam itu orangnya tawadhu, makanya mengikuti mazhab Syafi'i. Katanya seperti itu, katanya bahwa yang namanya Faqih Muqaddam itu adalah seorang mujtahid, seorang yang istimewa, seorang waliullah, tidak ada tandingnya dari mulai sekarang sampai zaman akhir zaman. Betapa framing mereka sangat luar biasa, betapa doktrin mereka sangat merasuki yaitu adalah otak lan ati penggaline panjenengan sedaya. Boten kraos panjenengan itu dibius satu
satu persatu menjadi orang yang mati suri. Poros cerek, poros dulus demawon. Setelah kita gali siapa Al-Faqih Muqaddam, ternyata di dalam Tabaqatul Ulama'i wal Fuqaha, di dalam sejarah para ulama fikih dan fuqaha yang ditulis oleh para ulama-ulama seluruh dunia niku tidak ada catatan seorang Faqih Muqaddam. Termasuk juga fuqaha dan para ulama ahli fikih Yaman juga tidak mencantumkan Faqih Muqaddam sebagai wong sing ahli fikih, wong sing ahli hadis orang mana. Ini menunjukkan bahwasannya Faqih Muqaddam itu tidak sebesar apa yang mereka ceritakan, tidak sebesar apa yang mereka doktrin di mata masyarakat Sragen. Ternyata kalau seumpama mereka memframing bahwasanya Faqih Muqaddam itu lebih hebat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, nyuwun sewu, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani karyanya ada, sejarahnya ada, muridnya ada, catatannya ada. Tapi Faqih Muqaddam sejarah orang dana, catatannya orang nana, karyanya tidak ada, muridnya tidak ada. Jadi framing semacam ini jelas ada tujuan dalam rangka melumpuhkan kegiatan dan doktrin keagamaan orang-orang Jawa sing mereka manut dan hormat di mata Syekh Abdul Qadir Al-Jalani segera akan diganti dengan Syekh Faqih Muqaddam, satu framing yang sangat tidak benar. Begini mboten? Begini apa mboten? Poros cerek, poros dulus doyo. Bahkan ada catatan mengatakan bahwa Al-Faqih Muqaddam itu katanya itu di dalam catatan itu di antara muridnya, di antara gurunya adalah Imam Abu Madyan. Sopo Imam Abu Madyan iki? Imam Abu Madyan. Kalau memang betul catatan sejarah Faqih Muqaddam adalah muridnya Imam Abu Madyan, masyarakat Sragen harus tahu bahwa Abu Madyan adalah muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani punya murid Abu Madyan. Abu Madyan punya murid Maulana yaitu adalah Imam Muhammad Harazim. Imam Muhammad Harazim punya murid namanya Imam Muhammad Saleh. Imam Muhammad Saleh punya murid namanya Imam Abdul Hasan Ali bin Abdullah Asy-Syadzili sing kagungan Tarekat Syadziliyah. Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili ada murid di antara si Imam Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi ada murid di antara Ibnu Athaillah As-Sakandari sing kagungan kitab Syarhul Hikam. Syarhul Hikam niku dipun nadhemaken dhumateng Bayi Muslih Meranggen, mursid Tarekat Qadiriyah Wanaksabandia saka Semarang. Nggih napa mboten? Para cerek para sedulur mawon. Kalau seandainya memang catatan itu benar bahwa Faqih Muqaddam itu adalah murid daripada Abu Madyan, Abu Madyan murid Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, berarti Faqih Muqaddam pernah ngalap barokah dumateng murid Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Jadi kalau ada oknum Habib mensejajarkan Faqih Muqaddam dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, ini yang disebut oleh orang Sragen suul adab, orang benar itu. Gimana benar? Paham dan paham dan pembuatan. Lalu para syarek para sul, ini yang harus tahu masyarakat Sragen. Para syarek para sedulur sedemawon. Di antaranya adalah doktrinnya apa? Kalau membenci Habib tidak akan masuk surga. Kalau membenci Habib tidak dapat syafaatnya Rasulullah. Ini doktrin yang menyesatkan. Tidak ada kaitannya syafaat dengan habaib dan ba'ali. Jadi masyarakat Sragen gak usah takut kehilangan syafaat karena tidak mencintai habaib. Kenapa dan? Faham dan faham. Sebab apa para Rasul? Kalau mereka menyitir ayat Al-Quran bahwa Gusti Allah Ta'ala ingin mensucikan Ahlul Bait, sampai ngerti bahwa Ahlul Bait di dalam Al-Quran dimaknai oleh Habib adalah Habib, ini adalah penyelewengan makna. Benar, yang dimaksud Ahlul Bait itu bukan habaib, sebab habaib itu bukan cucunya Rasulullah. Ini bukan cucunya Rasulullah, napa mali Ahlul Bait. Paham nggih? Jadi wong Sragen saiki wis gak usah takut. Gitu? Gak usah takut anggene seumpama wonten kamu kalau tidak mencari habaib berarti tidak akan dapat syafaatnya Rasulullah. Itu gak usah takut. Nek seumpama ngeyel kampleng siji-siji wong kaya kowe. Apa kowe? Nggih napa mboten, Bu? Nggih napa mboten? Oh, para cerek
perahu para sedulur mawon. Ada lagi para sedherek para rasul, mbah mereka itu katanya bisa mi'raj ning Gusti Allah Taala 70 kali. Sampean harus paham, Kanjeng Nabi selama hidup mi'rajnya cuma sekali, mbah mereka sampai 70 kali. Niki goroh napa ngapusi niki? Ngapusi napa goroh niki? Leres napa mboten sing kados ngoten? Masya Allah, ada malih, ada lagi yang mengatakan bahwa Al-Habib ini adalah bisa ngatur malaikat Israel. Malaikat Israel diatur ning Habib. Ini sejak kapan ceritanya muncul? Saya mau tanya, orang ulama wali Seragen ini bisa ngatur malaikat Israel siapa? Lagi ono Habib Juroni orang terus bisa ngatur malaikat Israel. Ngedabrus napa mboten? Panjenengane percaya napa mboten? Percaya napa mboten? Nang gene ketemu bari aku ora percaya, mau ketemu bari Habib percaya sampean. Wong gulune masyarakat Seragen susah wis bodol kowe. Manggut-manggut ning ngono manggut-manggut terus. Para syarek para sedulur. Ono cerita Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Imam Bukhari menceritakan satu cerita di mana riwayat ini juga diriwayatkan oleh Imam Tabrani, mengatakan nanti pada waktu akhir zaman di hari akhirat itu nanti Rasulullah itu diberitahu oleh Imam Malik, apa diberitahu oleh malaikat Malik, ya Rasulullah, untuk napa malaikat Malik, umat panjenengan masih ada yang tersisa di neraka jahanam, cuma satu. Kanjeng Nabi kaget, rasa disamper bledek. Buka sing ngantuk niki. Ngantuk napa mboten, Bu? Ngantuk napa mboten? Nek ngaos kali kula ngantuk boten napa-napa. Tilem ki boten napa-napa. Sampai sak mangke nek bar pengajian masih ngantuk, mripate masih merem terus, gak usah digugat, digotong mawon teng kuburan sebelah mriku, beres niku. Para syarek para sedulur, Kanjeng Nabi dipunaturi dumateng malaikat Malik, ya Rasulullah, umat panjenengan niku taksi wonten dumateng neraka. Kanjeng Nabi rasa disamper bledek. Masya Allah, Kanjeng Nabi nangis, ya Allah, sing leres niku malaikat Malik. Leres pinten? Setunggal. Kanjeng Nabi niku dumateng umat eman sayang luar biasa. Akhirnya Kanjeng Nabi ngendika, ya Malik, ya Zabaniyah, wahai Malik, wahai Zabaniyah, malaikat Zabaniyah, malaikat Malik, penjaga neraka, tolong keluarkan umat saya dari neraka jahanam. Tolong umat saya diantarkan kembali di timbangan amal, supaya nanti amal baiknya akan saya duduk sendiri, supaya amal baiknya lebih berat daripada amal buruknya. Kanjeng Nabi meminta kepada malaikat Malik supaya umatnya Rasulullah dikembalikan ke timbangan amalnya, dan Kanjeng Nabi akan duduk di amal baiknya, sehingga amal baiknya umatnya lebih berat daripada amal buruknya. Apa jawabnya malaikat? Kata jawabnya malaikat, ya Rasulullah, kalau cuma itu yang merentah panjenengan, nyuwun sewu, saya tidak bisa melakukan. Loh, kenapa? Sebab kami malaikat adalah yaf'aluna ma yu'marun, melakukan sesuatu apabila diperintah oleh Allah. Kalau itu bukan perintah Allah, kami tidak bisa melaksanakan. Kalau itu hanya perintah panjenengan. Akhirnya akhirnya Kanjeng Nabi matur dumateng Gusti Allah, nangis dumateng Gusti Allah, sujud dumateng Gusti Allah. Akhirnya Gusti Allah merintahkan malaikat, kowe umat Muhammad ambil segera ditaruh di timbangan amal, biar nanti Kanjeng Nabi Muhammad nanti akan duduk di amal baiknya, sehingga lebih berat daripada amal baiknya, dan segera dimasukkan di dalam surga. Artinya apa? Ketika malaikat Malik diminta oleh Rasulullah untuk ngambil umatnya, malaikat Malik menolak. Kenapa? Karena yang perintah adalah Rasulullah, bukan Allah. Ini menunjukkan dari hadis ini, Kanjeng Nabi saja tidak bisa ngatur malaikat. Loh, iki ono Habib Seragen bisa ngatur malaikat, sokon piye? Ngedabrus apa mboten? Ngedabrus
ngedabrus napa mboten? Le panjenengan percaya bre panjenengan mangke gadah torekot anyar napa torekot ngedabrus iya. Nggih napa mboten? Lah iki para sedherek ini berdasarkan fakta sejarah. Kalau seumpama kula kali panjenengan kabeh para sedherek meluruskan sejarah di tanah Jawa itu sejak zamannya Belanda sudah dibelokkan. Bahkan saya mendengar saudara-saudara sekalian bahwa babat tanah Jawa pun itu atas dasar perintah Belanda, sehingga banyak cerita-cerita yang tidak benar, termasuk cerita tentang masalah sejarah Amangkurat I yang katanya itu membunuh 5.000 ulama yang suka kepada istrinya orang. Itu saudara-saudara, ini adalah cerita Belanda dalam rangka menumbuhkan, memframing negatif, membuat asumsi yang negatif terhadap tokoh-tokoh Indonesia. Untung Amangkurat I begitu meninggal dunia Allah membuktikan jasadnya baunya wangi. Begitu dikubur, digali tanahnya wangi, sekitarnya bau wangi. Yang menyaksikan bukan 1-2 orang, ribuan orang menyaksikan sampai 41 malam bau wangi. Maka di Tegal, di kuburannya disebutnya Tegal Wangi, Tegal Arum. Allah yang membuktikan, Allah yang mengklarifikasi ini adalah orang soleh, ini adalah orang benar. Tapi di framing oleh Belanda sangat jahat, sangat tidak benar, sehingga banyak panjenengan sedaya salah paham dumateng Amangkurat I. Ini kehebatannya Amangkurat.